Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali meski tidak secara tatap muka. Namun melalui rekaman ini semoga materi kita, perkuliahan kita di metode penelitian sosial kuantitatif bisa terus terlaksana dan dapat membantu Anda memahami sisa materi pasca UTS yang belum sempat kita bahas bersama-sama di kelas. Nah, hari ini saya akan melanjutkan materi yang pada sebelum UTS itu sempat tertinggal, yaitu tentang populasi dan sampel, khususnya tentang teknik sampling. Ya. Nah, di slide yang sudah Anda unduh, Anda bisa mengklik materi kelima tentang populasi dan sampling. Saya akan klik materinya, lalu kita akan terkoneksi dengan file yang berhubungan dengan materi memahami populasi dan sampel. Seingat saya kita sudah membahas konsep tentang populasi, sebabnya nanti di materi ini saya tidak akan mengulang pembahasannya. Namun secara umum kita ingat kembali alur sistematika berpikirnya, bahwa metode penelitian sosial kuantitatif itu pelaksanaannya itu dilakukan dengan melakukan pengambilan sampel terhadap populasi yang menjadi populasi penelitian. Ya. Nah, populasi yang diambil sebagian anggotanya untuk menjadi sampel itulah besaran yang diambil itulah yang nanti disebut dengan sampling size. Lalu setelah kita mendapatkan sampling size dalam jumlah tertentu, pengambilan tiap-tiap anggota sampel itu nanti dibahas pada pembahasan tentang teknik sampling atau sampling teknik. Nah, karenanya kita sekarang akan langsung masuk pada materi tentang sampling size. Anda tinggal klik pada bagian ini, kita akan masuk pada materi tentang sampling size. Tujuan sampling size adalah menetapkan ukuran sampel yang representatif. Representatif artinya mewakili jumlah yang mewakili secara wajar terhadap populasi. Ya. Nah, dari sejumlah buku kita bisa dapatkan banyak sekali teknik sampling. Teknik atau rumus untuk menentukan jumlah sampel. Ya. Sehingga kita sudah membahas tentang nomogram Harry King. Nah, saya ingatkan kembali, nomogram Harry King itu bentuknya sangat sederhana. Dia bisa digunakan untuk menentukan jumlah sampel pada populasi dengan kisaran 30 hingga 2000. Sehingga alat ini cukup sangat powerful digunakan bila populasinya hanya berkisar pada jumlah ini. Ya. Caranya kita tinggal menarik garis dari ukuran populasi ini, dari mistar atau skala yang menggambarkan ukuran populasi, dan melewati tingkat kesalahan yang dikehendaki, mulai dari kesalahan paling besar 10% sampai kesalahan paling kecil yaitu 0,3%. Di atas 10% kesalahannya tentu tidak bisa digunakan karena tidak bisa ditoleransi, karenanya gunakan kurang dari 10%. Lalu misal kita tarik garis, nah ujung garisnya menempel ke mistar atau skala persentase populasi yang diambil sebagai sampel. Nah, sehingga kita nanti tinggal mengalihkan persentasenya dengan bilangan perkalian faktor pengali dari tingkat kesalahan yang dilewati dikalikan dengan populasinya. Jadi sebagai contoh, kita tarik garis nih. Tarik garis, misalnya populasinya 200, kita tarik garis 200, caranya 5%, melewati garis 5%, lalu kira-kira menempel di mana? Ya, pada contoh terakhir, itu Anda yang yakin dengan 59 atau 58%, silakan hitung nanti dengan 58 atau 59%. Nah, nanti
lagi, karena kesalahannya 5%, berarti confidential interval, ya disingkat dengan CONIN, itu kalau kesalahannya 5%, berarti kepercayaannya ya itu berarti 95%. Maka nanti dia harus dikali dengan faktor pengalinya sebesar 1,195, ya. Jadi faktor pengali untuk kesalahan 5% adalah tingkat kepercayaan 95%, yaitu 1,195. Jadi tinggal dikali 59% dikali 1,195 dikali 200. Yang kemarin hasilnya ini, ya. Pada contoh ini 58% atau 0,58 kali 200 populasinya dikali faktor pengali 1,195. Hasilnya sekian. Ya, Anda yang percaya 59% tinggal dikali saja 59% atau 0,59 dikali 200 dikali 1,195. Ini untuk nomogram Hierarchy. Nah, sekarang kita akan ke rumus yang kedua, yaitu rumus Taro-Yamane. Rumus ini secara identik itu dirumuskan juga oleh Slovin, sehingga Anda boleh menyebut rumus Taro-Yamane atau rumus Slovin. Tapi tergantung. Kalau itu rumus Taro-Yamane, maka notasinya harus seperti ini. N, ya, N kecil itu adalah simbol untuk sampel, adalah N besar itu adalah simbol untuk populasi, dibagi N kali D kuadrat ditambah 1. Ya. N populasi, D-nya itu adalah tingkat kesalahan, ya, ditambah dengan 1. Sementara kalau rumus Slovin, ingat ya, bentuknya seperti ini, N dibagi N kali D kuadrat per 1. Sementara kalau rumus Slovin, posisinya berbeda. Nah, seperti ini. Jadi N minimal N besar populasi dibagi 1 plus N dikali E kecil kuadrat. E kecilnya adalah sampling error, ya, atau tingkat kesalahan. Jadi kalau di Taro-Yamane N kali D kuadrat plus 1, kalau di Slovin 1 plus N dikali E kuadrat. E Slovin menggunakan simbol E kuadrat, sementara Taro-Yamane menggunakan simbol D kuadrat. Tetapi cara melakukannya sama. Nah, karena sama, saya akan gunakan contoh yang sudah ada di bukunya Ridwan, ya, menggunakan rumus Taro-Yamane. Nah, ini adalah contoh, misalnya diketahui jumlah populasi guru SD sebesar populasi 138 orang, tingkat kesalahannya 10%, berarti kepercayaannya 90%. Ya. Berapakah sampelnya? Anda tinggal masukkan 138, N besarnya 138, kemudian D kuadratnya adalah 10%, berarti 0,1 kuadrat, ya, dikalikan dengan 138, hasilnya ditambah dengan 1. Setelah ditambah baru hasilnya 138 dibagi dengan 2,38, maka sampel minimalnya adalah 57,98, lalu dibulatkan menjadi 58 responden. Jadi sampel yang wajar, yang representatif untuk mewakili 138 orang guru SD adalah 58. Ya, jadi rumusnya sangat simpel, sangat mudah, dan ini bisa digunakan untuk keperluan penelitian kita. Lalu rumus yang lain ada Jacob-Cohen. Ini rumusnya cukup cukup menjelimet, ya. Tetapi dia digunakan untuk populasi yang besar, ya. Nah, sehingga kita bisa menggunakan rumus ini bila
kasus penelitian kita melibatkan populasi yang besar. U adalah banyaknya ubahan yang terkait dengan penelitian. Ubahan itu adalah istilah bahasa Indonesia untuk variabel, ya. Jadi ubahan, kan variabel adalah gejala yang memiliki variasi nilai, atau variasi itu nilai yang berubah-ubah. Itu sebabnya variabel dalam bahasa Indonesia, khususnya dalam buku-buku lama itu disebut dengan ubahan. Nah, ubahannya ada berapa? Jadi kalau variabelnya ada 2, maka U-nya 2. Kemudian ditambah 1 plus L. L-nya adalah fungsi power dari U. Dimulai dari tabel TS atau persen. Harga L dengan U sama dengan 5. Maka, jadi nanti kita harus lihat tabel. Sayangnya saya belum membuatkan tabelnya di sini. Kemudian F kuadratnya adalah effect size, yaitu sebesar 0,1. Sehingga nanti F-nya itu adalah 0,1 dikuadratkan. Ya. Nah, tadi kita lewati dulu nih Jacob-Cox ini, kira-kira rumusnya seperti itu. Nah, termasuk Pauli itu juga menggunakan rumus untuk populasi besar yang sama. Ya, sehingga ini rumusnya seperti ini. Kemudian dan seterusnya. Yang untuk Hadar Nawawi itu saya ambil dari bukunya beliau, tapi nanti kita bahas berikutnya, ya. Nah, untuk populasi besar, Jacob-Cox, Krejcik-Morgan, Pauli dan lain-lain, saya menyarankan cukup diwakili dengan Isaac Michael dan Krejcik-Morgan. Tanpa melakukan, kalau melakukan perhitungan, Isaac dan Michael itu rumusnya kira-kira seperti ini, ya. Nah, tetapi rumus ini sudah disederhanakan dengan perhitungan yang cermat dalam bentuk tabel, sehingga kita cukup terbantu untuk mengambil sampel dengan menggunakan rumusnya Isaac dan Michael dalam bentuk tabel. Tabelnya seperti ini. Ya, tabelnya seperti ini. Jadi, perhatikan nih, N itu adalah untuk populasi, ya. Nah, di Isaac Michael menggunakan S untuk sampel. Perhatikan, sampel populasi terkecil adalah 10, sementara populasi terbesar adalah tak hingga. Ya, pada kasus ini sampai dengan 1 juta, tapi ada bilangan tak hingga. Jadi kalau sampel populasinya tak hingga, Anda boleh mengambil sampel dengan kesalahan 1%, itu minimal sebesar 664. Tapi kalau dengan kesalahan 10%, maka minimal sampelnya adalah 272. Caranya sederhana, Anda tinggal tarik garis, misalnya populasinya adalah 50, maka tarik garis dari 50, saya ulangi, kita tarik garis dari 50, lalu kesalahannya misalnya 10%, maka sampelnya berarti 42. Ya. Demikian juga pada contoh kedua, bila populasinya 500, tarik garis dari 500, misalnya kesalahannya 5%, berarti sampel kita adalah 205. Ya. Contoh terakhir, misalnya populasi kita adalah 50.000 dan kesalahannya 1%, lalu tarik garis dari kolom 1%, maka populasinya adalah 655. Jadi cukup menarik garis dari populasinya, kemudian secara vertikal dari tingkat kesalahannya. Ya, nah, prinsip yang sama pada rumusnya Krejcik-Morgan, kita bisa juga menggunakan populasinya. Nah, nanti Anda bisa melakukan perbandingan, kira-kira menggunakan teknik atau rumus sampling size yang mana untuk penelitian Anda ya, terhadap populasinya, karena selisihnya tidak akan begitu signifikan, ya. Nah, ini sama nih, ya, populasinya ada 70, maka sampelnya 59. Kalau populasinya 300, populasi 300, sampelnya 169. Populasinya misalnya 2200, maka sampelnya
tabel KG Morgan ini juga powerful, recommended untuk Anda gunakan dalam menentukan sampling size untuk kepentingan penelitian Anda nanti di MPA maupun di saat melakukan skripsi. Jadi demikian secara umum. Yang lain ini sebenarnya rumusnya bisa diterapkan, tetapi tentu butuh proses perhitungan, ya. Jacob-Cohen, Pauli, Arkin, and Carlton itu membutuhkan perhitungan. Nah, perhitungannya agak rumit, sayangnya dia tidak menyajikan dalam bentuk tabel. Tapi hasilnya kalau kita gunakan itu akan mendekati dua rumus yang terakhir saya jelaskan, Isaac and Michael dan KG and Morgan. Karenanya cukup dengan menggunakan dua ini, saya rekomendasikan bisa digunakan untuk mewakili populasi yang besar hingga tak hingga. Jadi kalau populasinya penduduk Indonesia yang 270 juta misalnya, Anda bisa gunakan pendekatan atau rumusnya Isaac Michael maupun KG and Morgan. Jadi demikian materi populasi dan sampling, khususnya untuk perhitungan sampling size. Semoga cukup memberikan penjelasan. Selanjutnya Anda bisa coba slide yang sudah Anda unduh dengan mengklik satu persatu menu yang tersedia, lalu Anda pahami yang muncul, karena prosesnya sudah disusun sedemikian rupa secara berurutan, sehingga diharapkan bisa membantu Anda dalam memahami materi di mata kuliah ini. Demikian, semoga bisa membantu Anda belajar. Terima kasih, tetap semangat, dan semoga kita semua diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi